Ya, terima kasih untuk pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, masih setia bersama kami di program acara yang luar biasa, Sentral Pengobatan Paliatif Modern Tengku Rizal. Dan kita masih membahas tentang kesehatan sampai pengobatan ya, yang mempunyai penyakit juga bisa langsung gabung bareng kita. Apalagi yang mungkin pengen tanya-tanya nih seputar diabetes dan lambung ya. Langsung aja bisa terhubung di nomor interaktif kami di 0281 777 1242. Nah, Pak Rizal, nih tadi kita udah membahas, udah mengulas abis tentang diabetes ya. Iya. Nah sekarang kita juga akan tanya tentang lambung nih Pak nih. Iya. Kalau dari sudut pandangnya pengobatan Pak Rizal sendiri, kalau lambung itu seperti apa sih Pak? Apakah sama dengan teknik-teknik yang sudah sering kita jumpai Pak? Baik, lambung ini yang dimaksud dengan lambung adalah penyakit pencernaan, ya. Artinya semua penyakit pencernaan itu yang disebut lambung. MAH atau biasa orang kita menyebut. Ini penyakit yang seperti kita katakan di awal adalah penyakit yang sangat umum, sangat banyak diderita oleh masyarakat kita, tetapi terkadang sangat sulit sekali penyembuhannya. Bahkan tadi kita sempat menyebut banyak sekali penderita lambung yang didiagnosa sudah sembuh, tetapi juga banyak pantangan-pantangan yang harus dijaga. Kalau dia salah makan, maka itu akan kumat Balik lagi iya. ya. Sebenarnya itu tidak bisa dikatakan sudah sembuh, karena yang namanya orang sembuh mau makan apa aja bebas, kan itu ya. Itu kategori sembuh ya sehat. Dalam penyakit lambung itu ada dua penyakit yang paling umum diderita oleh masyarakat kita. Yang pertama adalah MAH kronis, ya. Yang kedua MAH akut. Di samping ada misalnya orang menyebut gastritis dan yang lainnya. Tetapi yang paling umum adalah MAH kronis dan MAH akut. Nah, dua penyakit ini pada dasarnya memiliki pendekatan pengobatan yang berbeda. Artinya orang yang menderita MAH akut dan MAH kronis ini cara penanganannya berbeda. Apa itu yang disebut dengan misalnya MAH kronis? MAH kronis adalah MAH yang sifatnya tahunan dan datang berulang-ulang. Artinya kadang orang sembuh, Kumat-kumatan kadang kumat, gitu ya. Jadi seperti itu. Dan gejalanya ada beberapa gejala, biasanya sering mual, kemudian makan sedikit terasa kenyang, ya. Kemudian seperti ada yang mengganjal ya, terutama di areal tenggorokan misalnya ya. Kemudian gampang masuk angin, gampang tapi lelah. ke tenggorokan juga iya, ya Pak ya? Jadi seperti ada cairan yang menyangkut biasanya. Lendir gitu Pak? Iya, walaupun memang tidak semua. Ini salah satu gejala kita katakan bahwa. Kemudian juga gampang lelah ya, biasa cenderung pusing ya. Sementara MAH akut ini cenderung lebih ketara gejala itu sendiri. MAH akut itu gambaran dari suatu rasa, artinya dari rasa sakit itu sendiri. Nah, penderita MAH akut itu akan merasakan sakit yang luar biasa, nyeri terutama juga, ya nyeri di ulu hati. Kemudian juga munculnya pusing yang terus-menerus ya. Kemudian rasa sakit itu tembus ke belikat bagian belakang. Kemudian keluar keringat dingin, gemetaran ya. Kemudian juga terkadang di beberapa kasus jantungnya berdebar-debar ya. Mirip tipes ya Pak ya? Iya, kemudian juga dadanya terasa berat ya. Hanya saja ada beberapa kasus yang misalnya di dada yang berat ini kan cenderung mirip dengan penyakit jantung ya. Nah, harus bisa dibedakan mana itu berat di dada yang ditimbulkan oleh penyakit lambung dengan berat di dada yang ditimbulkan oleh jantung. Ada 3 penyakit yang semua memberi respon ke dada. Paru-paru juga sama. Kalau di jantung itu biasanya orang itu merasakan seperti ada beban atau tekanan di dada, biasanya antara 10 sampai 15 menit. Yang kalau kita bawa istirahat ini akan hilang ya. Nah, kalau serangan jantung itu 10 sampai 15 atau bahkan 20 menit itu terasa berat di dada yang terus-menerus seperti ada benda yang menindih tetapi tidak hilang dengan istirahat atau dengan obat yang dimasukin ke bawah lidah. Tidak hilang. Tidak hilang. Itu yang disebut dengan serangan jantung. Artinya antara serangan jantung dengan sakit jantung ini berbeda.
Sementara yang ditimbulkan oleh paru-paru, seseorang akan merasakan berat di dada, terutama ketika dia melakukan aktivitas. Ketika dia bergerak atau melakukan aktivitas yang lain, ini terasa berat di dada. Sementara yang ditimbulkan oleh lambung, ini terasa berat di dada, kemudian seperti ada sensasi kebakar. Nah, jadi panas di dada. Kemudian udah berat panas ya? Iya. Jadi dia seperti kita mudah haus. Jadi ada sensasi terbakar di dada. Nah, ini yang ditimbulkan oleh lambung. Banyak sekali kasus penderita MAH jenis ini yang didiagnosa jantung sehingga dia mengkonsumsi terus-terusan obat jantung, padahal itu diakibatkan oleh lambung. Jadi inilah dua MAH ini yang paling umum diderita oleh masyarakat kita. Kalau kita hanya beranggapan bahwa penyakit MAH ini asam lambung, maka mau gimana pun kita minum obat tetap hasilnya akan sama. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rizal. Kita akan sambung perbincangan kita seputar lambung ya. Untuk Anda tetap setia bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini.